Masuk ke bab 9 ya. Ini ada emsik cumun. Emsik cumun itu artinya pemesanan makanan. Emsik artinya makanan, cumunnya pemesanan. Nah, kalau memesan itu cumun hada. Dikasih hada di belakangnya. Ya, jadi kita di sini akan belajar tentang makanan yang biasa dijumpai di Korea juga. Moonbot-nya kita akan belajar tentang juseo dan hako. Owinya, kosakatanya kita akan belajar tentang emsik, makanan, sutja wa buyusa, yaitu nomor dan klasifikasi atau nomor dan satuannya itu. Lalu untuk munwa wa jongbo, budaya dan informasinya, kita akan belajar tentang hanggukine siksa, itu makanan Korea. Nah, di sini ada percakapan pembuka nih, ada mau soyo, itu artinya mau pesan apa atau mau makan apa gitu. Ya, ditanyakan di kantin-kantin di restoran gitu. Terus ada bibimbap juseo, itu artinya tolong beri saya bibimbap atau saya pesan bibimbap juga bisa. Oke, berikutnya ada owiil kosakata satu. Tadi emsik artinya apa teman-teman? Makanan. Nah, di sini ada bibimbap. Nasi campur. Nih, Mas Cahyo. Bibimbap itu ya orang-orang juga kadang bisa bibimbap ya. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nasi campur. Jadi nasi terus dikasih banyak lauk gitu. Lauknya bener-bener macem-macem semua dicampur-campurin gitu. Kalau ini mah penampilan sebelum diaduk ya. Tapi kalau cara makannya itu biasanya diaduk tuh. Jadi telurnya ini ya Kayak semuanya udah tercampur sama nasinya gitu. kayak nasi Padang ya, Sam. Iya, nasi Padang kalau nggak diaduk nggak enak ya Mas ya. Nggak enak. Oke. Berikutnya ada kimbap. Kimbap itu nasi gulung rumput laut ya. Biasa orang juga namanya kimbap. Oh, nasi gulung rumput laut. Udon. Kalau udon, udon saja ya, Sam. Iya, udon. Udon khas mana, Mas? Khas Jepang. Jepang. Udon. Enak udon apa enak ramen sih? Aku belum pernah. Kalau aku enak udon sih. Kenapa? Soalnya minyak gede-gede. Gede-gede yang lebih kenyang. Hmm. Oke. Terus ada ramyeon nih. Ramyeon itu mie instan. Instan. Nah, kalau ada yang bilang ramen mau ke kale, run, lari, kabur ya, ke mangga sayo. Tidak boleh, karena memiliki arti yang berbeda di Korea itu. Ada kimchi jjigae. Nah, kimchi jjigae itu rebusan kimchi. Jadi itu rebusan sayuran ya, tapi ada dikasih kimchi-nya gitu. Kan Sup kalau kimchi ya, iya, bukan ya? kimchi. Jadi kimchi itu kan biasanya dimakan sebagai pelengkap ya, sebagai dish gitu. Kayak apa sih kalau di Indo? Lalap gitu ya, tapi udah dalam bentuk fermentasi. Biasanya kan begitu. Tapi ini ditaruh di sup gitu. Jadiin sup. Kemudian ada doenjang jjigae. Nah, doenjang jjigae itu sup tauco. Sup doenjang yang namanya doenjang itu pasta kedelai atau tauco. Sup pasta kedelai. Lalu ada bulgogi. Kira-kira apa ini bulgogi? Nasi daging apa ya? Bukan Eh, nasi daging, tapi daging bakar. oh Bul iya daging bisa bakar. diartikan api ya. Goginya daging. Jadi daging api ya daging yang dipanggang itu, daging bakar. Kan daging panggang ya lebih enaknya ya. Tuh. Terus ada dongase. Nah, dongase ini dia mirip katsu kan? Hmm. Kayak chicken katsu gitu. Cuma dia isinya daging babi biasanya. Jadi babi katsu, bukan chicken katsu. Kalau chicken katsu kan ayam ya daging. Ah, Dagingnya babi. kawan aku kerjanya di situ tuh, Sam. Di mana? Di Katsubabi di Jadi Korea. ini dong bersuci Hmm. terus. Nggak tahu dia pada Ya kan? keluarganya itu guru ngaji loh, Sam.
Ya nggak apa-apa, yang penting kan tahu cara mensucikannya. Karena kan kalau kayak gitu udah pasti semua tempat makan udah tercemar kan. Terus ya nanti Katanya sudah apa? Sudah mensucikan itu masih bau, babinya masih bau, Sam. Nggak oh tahu itu sah apa enggak. ya itu juga saya belum ini sih karena kan Vicky kan banyak ya. Harus melihat Iya. dari segi kondisinya kayak gimana gitu. Itu biarkan yang lebih mengerti aja yang berstatement. Saya nggak berani berstatement. Oke, kemudian ada jajangmyeon. Nah, jajangmyeon itu mie kedelai hitam. Jadi warna mie-nya itu hitam. Nggak tahu tuh rasanya kayak gimana. Belum coba. Nah, terus ada tangsuyuk. Tangsuyuk itu babi asam manis. Jadi daging babi dimasak asam manis. Kemudian ada pizza atau pizza. Terus ada chicken, ayam Ayam goreng. goreng. Ini adalah makanan yang biasa ditemui di Korea. Ada Joahada di sini. Kira-kira apa artinya Mas Egi? Jawa ada. Mm-mm. Apa Menyukai. ya? Macayo, menyukai. Joahada, menyukai. Aku lupa. Kalau Shirohada, lawan menyukai, Tidak suka. membenci. Tidak Oh, Tidak membenci. suka. membenci. Tidak suka biasanya ancua. Shiro juga bisa sih. Shiro yo, nggak mau. Shiro, benci. Gitu. Masita, An. Macayo. Enak. Oh, berarti Masita, ini tidak enak. Masota tidak enak. Ini tuh kalau masita tuh asalnya dari kata mashi ita. Jadi mat itu rasa, itanya ada. Jadi kalau ada rasanya berarti makanannya enak gitu, bisa dimakan. Kalau mashi opta atau masopta itu mat kan rasa, optanya nggak ada rasa, berarti kan nggak enak. Kayak gitu. Nah, terus jom. Nah, jom ini ada dua kegunaan ya, teman-teman. Yang pertama itu sebagai kata keterangan. Sebagai kata keterangan, artinya agak atau sedikit untuk jom. Terus yang keduanya itu sebagai ungkapan untuk meminta tolong, tetapi kesannya tuh nggak memerintah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau minta tolong ke orang yang lebih tua, itu pakai jom, biar kesannya nggak nyuruh, nggak memerintah. Tapi saya kasih contohnya, minta sesuatu, ini kesannya tidak memerintah. Contohnya, untuk yang sebagai kata keterangan. Ada kata 좀 기다려 주세요. Itu artinya tolong tunggu sebentar. Tunggu sedikit itu kan maksudnya tunggu sebentar gitu. Jom itu dari kata agak atau sedikit untuk sebuah kata keterangan. Hidario, hidarida itu dari asal kata menunggu. Ao juseonya tolong. Partikel untuk meminta tolong. Untuk meminta orang tersebut melakukan sesuatu untuk kita. Itu fungsinya juseo. Jadi tolong tunggu sebentar. Ini untuk jom yang sebagai kata keterangan. Lalu untuk jom yang sebagai ungkapan meminta sesuatu dengan sopan, itu ada contohnya mun, jom, yoro, juseo. Nah, tolong buka pintunya. Mun itu pintu, jom itu kata tolong. Jadi bentuk sopan. Kalau kita mau nyuruh seorang, tapi pakai bahasa yang lebih sopan harus kasih jom. Jomnya itu letaknya sebelum kata kerjanya ya. Mun 좀 열어주세요. Jadi mun itu artinya pintu. Jomnya untuk ungkapan meminta tolongnya.
Yoro juseyo itu tolong buka. Yorda itu membuka. Juseyonya tolong. Jadi tolong buka pintunya. Nah, kalau kita kasih jom di sini, kita tuh kesannya menyuruh tapi tetap sopan gitu. Enggak yang memerintah banget tuh. Apalagi ini kalau misalkan kita gunakan ke orang yang lebih tua atau orang yang dihormati kayak gitu. Nah, kalau jom yang pertama, yang ini, dia artinya itu sebagai kata keterangan, artinya agak atau sedikit gitu. Jom gidaryo juseyo, tolong tunggu sebentar. Nah, sebentar di sini itu artinya ya untuk agak atau sedikit itu. Tapi kalau diterjemahkan ya sebentar. Kalau kalau ditempelkan dengan kata gidarida gitu kan nggak mungkin pakai tolong tunggu sedikit gitu kan nggak enak ya. Jadi tolong tunggu sebentar. Pakainya seperti itu. Oke, nah ini ada munbokil kata bahasa satu tentang juseo. Seo, tolong berikan. Nah, di sini itu juseo. Juseo itu dia melekatnya setelah kata benda untuk mengekspresikan permintaan atau perintah untuk item yang ditunjukkan oleh kata bendanya itu. Ada contohnya mul juseo, artinya tolong beri saya mul apa mul? Air. 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 Nih, bibimbap juseo artinya Tolong Tolong beri saya bimbab. nasi campur. nih nasi campur atau bibimbap juga bisa. Kalau kimchi jjigae juseo, Tolong Berikan beri saya saya kimchi. sup kimchi. Kimchi timun. nih tolong beri saya sup Kim- kimchi. Jadi juseo itu tolong berikan. Tergantung dengan konteksnya ya. Kalau depannya itu makanan, kata benda gitu, ya artinya tolong berikan. Tapi kalau di depannya itu kata kerja, ya artinya tolongnya aja. Jadi tolongnya ini, jusaya itu artinya kalimat permintaan agar orang tersebut melakukan sesuatu untuk kita. Tuh. Kalau depannya kata kerja. Kalau ini kan mul juseyo, tolong beri saya air. Gitu. Kalau depannya kata benda ya tolong beri, ada tolong berinya. Myongsa duye, myongsa kata benda, duye itu di belakang. Se apa se? Arti se? Ada yang tahu? Dari kata seda, Itu. Menulis. nih ditulis di belakang kata kerja dan gemyongsaga kata benda itu isihanan yang memerintah. Jadi, jadi juseo itu ditulisnya setelah kata benda atau sebelum kata benda? Setelah Setelah kata benda. Benda. Macayo. kalau minta tolong boleh nggak kayak gini? Juseo, juseo gitu. Iya, juseo kan tolong, tolong gitu. Oh, boleh ya? Oh. Boleh. Oke, balik lagi ke materi. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 저는 비빔밥 주세요. 저는 김치찌개 주세요. 네, 알겠습니다. 물도 좀 주세요. Oke, 어서 오세요. Selamat datang. Selamat datang. Mau desigeseo. Poseo. Kayak Makan apa? Mau makan apa? Nah, Ingin ya? desida itu honorific ya. Dari kata apa? mokta. Mokta. Dari kata Yes. mokta. Kenapa pakainya honorific? Karena ini kan sebagai pelayan nih. Makanya menghormati tamu, jadi harus pakai bahasa yang honorific. Maksudnya dari mana, Sen? Dari ini nih. Jadi oso oseo. Selamat datang. Makanya seo.
Setelah danya dihapus, tambahkan si. Oseo. Kok Jadi, ngelik-ngelik ya? Yang Jongwonnya kan? iya, yang Oh, itu nama. Oh, Hah? Jongwonnya Astagfirullah, pelayan Ngomong kan tokonya ya? pelayan toko. Oh, iya, iya, iya. Ini kan lagi ngomong ke ke Agung dan Amina, si tamunya. Makanya si Jomon itu memakai bahasa honorific karena menghormati tamu. Tamu. Ne, Macayo. Itu mo desigesoyo, mo itu kan dari kata apa? Desida, makan. Getnya akan. Mo desigesoyo akan makan apa? Atau mau makan apa? Apa? 저는 bibimbap 주세요. Saya mau makan bibimbap. Saya mau makan bibimbap. Nih, bisa diartikan seperti itu atau bisa juga tolong berikan saya bibimbap. 저는 김치찌개 주세요. Saya mau saya kimchi. Sup kimchi. 네. 네, 알겠습니다. Apa artinya? Baiklah. Ya, baiklah. Tuh. 물도 좀 주세요. Kira-kira apa artinya? Tunggu sebentar. Tolong berikan juga saya Minum. air ya, Air. minum. Nah, muldo, do di sini artinya juga. Jom di sini itu untuk ungkapan kalimat permohonan bentuk sopan ya, agar kita tuh kesannya nggak terlalu memerintah kayak gitu. Juseonya tolong berikan. Jadi tolong berikan juga saya air. Kan dia kan udah pesen Iya. nih mau ini, mau ini. Jadi dia karena disambut juga dengan hormat, dengan ramah gitu ya. Ya dia juga sama, pengen membalas dengan bentuk yang lebih sopan lagi ke jomunnya atau ke pelayan tokonya itu. Jadi muldo jom juseyo, tolong berikan juga saya air. Air. Kenapa pakai do, Sam? Karena kan di sini dia udah minta nih, minta A, minta B, minta C-nya si mul. Jadi kan fungsi do itu apa? Untuk menyertakan sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu disertakan juga dengan sesuatu. Jadi, saya bakso, saya mie ayam, saya juga mau es campur, kayak gitu. Konteksnya seperti itu. Nyambung, ada kata sambung lagi gitu ya, Sam. Iya, jadi ya juganya ini, kata benda yang ini tuh masih ada hubungannya gitu loh dengan yang sebelumnya. Juga, intinya mah artinya juga. Hayo dewahe doseyo. Cobalah melakukan percakapan dan menggunakan ekspresi yang disediakan. Oke, Yang ekspresinya itu yang Jessie Duen apa Pio? Pyohyon, Pio. ekspresi. Ekspresinya itu sebagai objek. Nah, residuennya itu artinya yang disediakan. Karyong hadanya menggunakan yuknya itu dan dewahe melakukan percakapan. Useyo. Useyo. Boseyoknya cobalah. Useyo. Useyo. Boda, coba. Seyoknya lah, cobalah. Yohyun. Oke, ada kimbap. Tadi apa artinya kimbap? Nasi gulung. Gulung. Belum Nasi gulung. laut, nih. Kalau ramyeon, Mie ramen. Mie instan. mie Mie instan. instan. Tangsuyuk, apa tangsuyuk? Babi asam manis. Babi asam manis. Kalau jajangmyeon, Mie Mie kedelai. hitam. mie Kacang kedelai hitam. hitam. Oke. Black noodle. Oke. Latihan menerjemahkan. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Mau makan apa? mau makan apa? Nah, Kimbap 주세요. 라면도 주세요.
Tolong berikan saya Tolong kimbap. berikan saya Kimbap. kimbap. Nasi gulung. 라면도 주세요. Juga ramen. Juga Dan berikan juga Dan, tolong juga dan tolong berikan berikan saya 라멘 juga. tolong juga berikan saya Tolong berikan ramen. tolong berikan ramen juga bisa. Mm-mm. 네, 알겠습니다. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Oke. Lanjut, ada OWI. Kosakata 2. Ada suca wa bulyusa. Suca, apa suca? Sudah pernah dibahas? Suca, angka angka. Wa-nya Satu, dan dan bulyusanya dua, klasifikasinya. Kasih. unsur. Jadi kayak satuannya gitu loh. Klasifikasi. mana tulisan? Oh, ini yang Nih, yang asli. itu loh sudah pernah kita pelajari. Masih ingat? Ini Ada angka asli, ada masih angka ingat sino. Nah, kita di sini belajar angka asli. Asli asli. Korea. Ada suca tadi, suca apa suca? Angka Angka Angka. Oke, Mas Egi, boleh dibaca 1 sampai 10. Hanatul set net dasar yosat ilkop yotel ahop yol. Nih, harus saya. Oke, lanjut. Ada buliusa. Apa buliusa tadi artinya? satuan Bulyusa. Klasifikasinya atau satuannya. Klasifikasi Jadi kalau angka di Korea itu nggak semua satunya tuh nggak bisa pakai satu aja gitu. Jadi untuk buah ada sendiri, untuk orang ada satuannya sendiri, begitupun dengan hewan, buku, porsi, botol, gelas, terus apa lagi, batang, setel, dan lain-lain yang sudah pernah kita pelajari di materi dasar. Di sini ada G. G itu apa artinya? Satuan untuk apa? buah untuk raw. Makanan. Buah umum ya. Jadi nggak cuma untuk Buah kecil. buah-buahan aja. Buah kecil bisa. Nah, ini roti. Untuk satu buah nih, contohnya satu buah dompet, satu buah tas, satu buah lagu juga bisa pakainya G. Jadi G itu satuan untuk buah umum. Nggak cuma buah-buahan aja. Tapi kalau buah-buahan kecil pakainya G. Kalau buah-buahan besar pakainya apa? Ada yang ingat? Yang kemarin tuh. Buah-buahan yang besar? Tong bukan kan? Mas Ayo, tong. Hmm. Tong itu pakai buat apa? Buah apa aja, Mas? Semangka, melon, Hmm, apalagi ya? Durian. Kelapa, durian. Terus durian, apalagi ya? kalau lagi Kelapa, Halloween, kelapa, kelapa. nangka, Halloween, Halloween, labu, abu, Iya. oh, Genteng nangka suri. juga. Jadi kalau buah-buahannya besar pakainya tong. Kalau yang kecil pakainya G. Oke. Nah, selain, pokoknya ini untuk umum lah. Ada dompet, tas. Ini snack juga, roti. Pokoknya untuk umum. Kalau myong itu untuk apa? orang orang, Bukan orang ya, biasa dipakai sehari-hari. Kalau bun itu umur, orang juga, tapi bukan ya? untuk sopan Oh, sopan, sini kan gambarnya orangnya orang tua kan, kakek-kakek gitu. Jadi untuk orang yang dihormati, kayaknya bun untuk sopan. Lalu ada mari, ekor, seekor, or. Nah, untuk hewan. Ada guon, halaman, bukan ya? ani, Buku, guon, jilid, buku. Kalau halamannya pakai apa? kayak apa sih ya? Yo, pakainya jang. Kalau untuk lembar atau halamannya itu pakainya jang. Kalau guon itu untuk bentuk jilid dan begini, pakainya guon. Tapi kalau halaman lembar itu kayak misalkan surat kan bentukannya selembaran kan, surat koran itu pakainya jang. Foto juga, foto yang udah di print, yang udah di afdraft itu
pakainya jang. Jadi untuk lembaran jang itu. Nah, kemarin nih untuk gonggi. Gonggi itu satuan mangkuk untuk nasi, porsi nasi. Porsi ya, Sam. Nih, untuk porsi nasi. Kan beda ya ukurannya itu. Soalnya kalau di Korea kan mangkuk nasinya ya beda sama mangkuk yang buat sup. Ada khusus sendiri. Satuannya pakainya gonggi. Gonggi itu selain apa nasi, mangkuk nasi juga artinya udara. Jangan sampai ketukar nanti ya. Kalau di soal dilihat dulu nanti kata yang melengkapinya itu apa. Kemudian ada geret, mangkuk untuk sup. Lalu ada jopsi. Jopsi apa? Jopsi piring. Oh, piring. Satuan porsi piring, jopsi. Piring. Piring. Kalau porsinya kan inbun, kalau piringnya jopsi. Terus ada jan. Nah, ini nih yang saya maksudkan. Kalau cangkir kan biasanya pakainya kop. Tapi gimana sih kalau di soal itu nggak ada kop, adanya jan ya boleh. Karena kan masih satu jenis nih. Jan kop itu kan fungsinya masih sama, gelas, cangkir gitu. Jadi boleh. Ini kan bentuknya cangkir kan. Biasanya kan cangkir itu pakainya satuan kop. Jadi pakai jan juga boleh. Jan kop itu untuk satuan gelas atau cangkir. Lalu biongnya apa? Botol. 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 Jadi botol apa aja ya? Pokoknya mau plastik, kaca, stainless. Apapun kalau dia bentuknya botol ya satuannya biong. Mau itu isinya susu, soda, terus sulit, miras, atau Soju. kecap, nggak bisa. Yang penting Soju. dari bentuknya. Sam, kalau soju apa, Sam? Soju, Oh, soju lagi. Oh, Soju soju itu saja. khas Korea. Apa satuannya ya botol. Soju kan Violet. Tidak ada soju. nama Indonesianya itu. Nggak ada sih. Indonesia ngikutinnya soju. Minuman keras, miras itu kali Miras. namanya. Tapi kan miras kan bentuk umum ya. Ada Iya. apa tuh alkohol, terus yang bir. Ya itulah. Nggak tahu sih Sam, istilahnya detailnya gimana. Pokoknya miras itu ya banyak macamnya gitu. Lebih ke Ada umum kalau miras. Nah, di sini istilah gerek itu mengacu pada kategori wadah yang luas yang digunakan untuk menyimpan makanan yang tidak hanya mencakup mangkuk tetapi juga piring dan berbagai jenis hidangan lainnya. apa saya, Kalau Sam? masuk ke buliusa satuan, di antara angka ini berapa angka yang bakalan berubah? 1, 2, 9. 9 banyak banget. Bukan, bukan, bukan. 3, 4, 1, Wah. se, ne, sama 3 berarti. Du, se, ne. Bukan ya? Han, du, se, ne. Kalau sudah masuk satuan, jangan pakai hana, dul, set, net, tapi pakainya han, du, se, ne. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 네. Lanjut, ada Grimel Bogo, Munjangal Wansong Haseo. Perhatikan gambar, lalu lengkapilah kalimatnya. Di sini ada nasi. Nasi bakornya apa? Gonggi. Nasinya dulu, nama objeknya dulu. Bak. Bab. Bab. Di sini Gong. ada berapa mangkuk? Du. 2, Dua. Du. Dua. Du. du, Nih. Terus Ba- satuannya dura, Gi. du, gong, Dra. du, gonggi. Bab, du, gong. dugonggi, Nah, di sini untuk partikel penanda objeknya nih, pakainya apa? rel. Rel. Nih, Mas Ayo. Kenapa pakai rel? Karena Karena perairan vokal. vokal.
Nah, di sini berakhiran vokal. Bak tu gonggiro mogoyo. Apa artinya, Mas Egi? Nah, dua mangkok nasi, Mogoyonya? dua mangkok nasi. Mukoyo siapa? Mokta, dari kata mokta. Oh, makan. Makan 2 mangkuk Mangkok nasi. nasi. Nah, bak tu gonggiro mogoyo. Makan 2 mangkuk nasi. Saramina mulkonal seltenen ketika menghitung barang atau orang, Myeongsa dohagi sutja dohagi buliusae sun soro senda. Ditulis dengan urutan kata benda dulu, baru angkanya, baru satuannya atau klasifikasinya itu. Contohnya ini nih, ada hakseng. Hakseng itu kan siswa ya. Ini sebagai myeongsa, kata benda. Terus ada suca. Suca itu angka. Angkanya di sini dasot. Dasot itu berapa? 5. 5. Terus dikasih buliusanya, klasifikasinya atau satuannya itu ada myeong. Myeong itu satuan untuk apa? Orang. Orang. Jadi di sini hakseng dasom myeong artinya 5 orang siswa. Siswa. Nah, itulah cara penulisan satuan klasifikasi angka itu. Jadi kita tulis kata bendanya dulu, baru angkanya, lalu satuannya. Tuh. Nah, hana, dul, set, net, buliusa, apeso. Jika ada angka 1, 2, 3, 4 di depan angka satuan atau di depan klasifikasi itu, maka ditulis dengan han, du, se, ne. Jadi satu huruf di akhirnya itu bakal dihilangkan. Contohnya nih ada 1 gelas atau 1 cangkir kopi. Bukan kopi hanajan, tetapi kopi hanjan. Contoh yang kedua, ada 2 gelas kopi. Bukan kopi duljan, tetapi kopi dujan. 3 gelas kopi, bukan kopi setjan, tetapi kopi sejan. 4 gelas kopinya, bukan kopi netjan, tetapi kopi nejan. Pokoknya, untuk angka asli ini, kalau dia masuk ke dalam bentuk satuan atau buliusa ini, klasifikasi, maka satu huruf di akhir itu dihilangkan ya. Hana berubah menjadi han, dul berubah menjadi du, set berubah menjadi se, netnya berubah menjadi me. Ada munbobi tata bahasa 2. Ada hago. Hago itu bisa diartikan dan bisa diartikan dengan. 하거나 명사가 결합하여 그 명사를 다른 명사와 연결하거나 그 명사가 지시하는 대상이 어떤 일을 함께 하는 대상임을 나타낸다. Jadi hago itu dia dilekatkannya dengan kata benda untuk menghubungkannya dengan kata benda lain atau untuk menunjukkan bahwa kata benda yang melekat padanya itu berpartisipasi dalam aksi dengan kata benda lain. Jadi hago diletakkannya dengan kata benda, kata sifat atau kata kerja. Kata benda. Kata benda ya, di sini myeongsa wa gyorapayo. Diletakkan atau dilekatkan dengan kata benda. Yaitu untuk menghubungkan dengan kata benda yang lainnya. Gitu. Atau untuk menunjukkan bahwa kata benda yang melekat padanya itu berpartisipasi dalam kegiatan atau kata benda lain. Ada uyu hago pangel sayo. Artinya membeli Roti dan susu. Dan susu. roti. Nah, membeli susu dan roti. Jadi dannya itu di sini pakainya hago. Bisa diartikan dan, bisa diartikan dengan. Beli susu dengan roti, beli susu dan roti. Itu bisa. Yon pirago jiugega isoyo. Artinya ada Ada penghapus dan pensil. penghapus. Kemudian ada toyowire 친구하고 축구했어요. Sudah bermain sepak bola. Sepak bola sih. Bola Dengan
dengan teman pada hari Sabtu. pada hari Sabtu. 네, 맞아요. Nah, hagonya ini diartikan dengan atau bersama. Tapi lebih enak, lebih ke dengan sih. Bermain sepak bola dengan teman pada hari Sabtu. Ada pensil dan penghapus. Membeli susu dan roti. Jadi penggunaan gua sama wa itu tidak seperti bahasa sehari-hari. Hago, wa, gua itu digunakan dalam situasi formal atau bahasa tertulis. Kalau sehari-hari itu biasanya pakainya hago dalam bahasa lisan ya. Kalau bahasa tulisannya dalam situasi formal itu pakainya wa sama gua. Nah, jika suku kata terakhirnya itu konsonan, pakainya oke, lanjut. Nah, kalau kata bendanya berakhiran konsonan, maka ditambahkan gua. Tetapi kalau kata bendanya itu berakhiran vokal, ditambahkan gua. Itu ya. Kalau hago itu bisa untuk konsonan, bisa juga untuk vokal. Contoh lagi, di sini ada pang gua uyu. Apa artinya pang gua uyu? Roti dan susu. Roti dan nah, di sini juga guanya kan nempel dengan pang ya. Pang, langsung tempelkan gua, baru spasi, terus uyu. Tuh. Terus ada nalsiwa gejol. Apa artinya? Cuaca Cuaca dan dan musim. musim. Cuaca dan musim. Macayo. Nalsinya langsung nempel ke wa, baru ke gejolnya itu. Oke, lanjut. Ada gerimel bogo, bogi wagaci, munjangel wansong haseo. Perhatikan gambar dan lengkapilah kalimatnya seperti dengan contoh. Oke. Di sini ada apel dan juga snack. Salwa, hago, guajarel, mogoyo. Apa artinya? Salwa, Makan hago, dan guajarel. snack. Makan apel dan cemilan. Pipit Snack. kentang. Terus minum. Jacip, keripik kentang, memang saya. Oh, hago, guajarel, mogoyo. Jadi di sini kita pakai tata bahasa hago. Kita belajar tata bahasa hago untuk membuat kalimat. Jadi hago itu artinya apa, teman-teman? Dan atau dengan. Oke. Lanjut ada Dewa I, percakapan 2. Kita dengarkan dulu. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 커피 2잔 주세요. 빵 있어요? 아니요, 없어요. 케이크는 있어요. 그럼 커피 2잔하고 케이크 주세요. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? Selamat datang. Mau makan apa? Mau makan apa? Mau pesan apa? Mau makan apa? Kopi 2잔 주세요. Tolong beri 2 cangkir kopi. Dua Kan kopi, 2 cangkir kopi. kopi, ada Apakah mau roti, ada roti? Pang roti, isoyo, apakah ada ada roti. roti? Tidak ada. Iya, 없어요. Tidak. Tidak ada. Ada. Ada, 케이크 있어요. adanya roti. Adanya kue. Adanya kue. 그럼 커피 2잔하고 케이크 주세요. Kalau Kalau begitu, begitu, beri tolong beri saya 2 kopi 2 dan cangkir kopi dan dan 2 kue. cake Dan keiknya kue. keiknya doang, jadi kuenya aja. Oh dan iya. Itu tolong kue. berikan 2 cangkir Dan kopi kue. dan kue. Kue. 네, Ya, 알겠습니다. saya Ya, mengerti. baiklah. Ya, baiklah. Ya, saya mengerti. Oke. Di sini adalah salah satu contoh percakapan ketika kita memesan makanan. Ya. Jangan lupa disebutkan apa satuannya ya.
Kopi ya 2 cangkir ya 2잔. Hujan. Keike dia lagi nunjuk nih, keike adanya di sini gitu. Nggak tahu ya spesifiknya dia pesan berapa. Mungkin yang ada di sininya aja, jadi bakal diambil duanya. Dua-duanya. Pang nanti itu pakainya G, buah. Satu buah roti, baru buah roti. Jadi ketika kita memesan makanan, jangan sampai lupa menambahkan ini ya, angka sama satuannya. Tuh. Kalau misalkan kopinya bentuknya ada di cangkir begini ya, pakainya jan atau kop. Tapi kalau kopinya itu yang botolan, ya pakainya yang biong. Nah, Jesse, Duen, Pyoyonel, Karyong, Hayo, Dewahe, Boseyo. Apa artinya? Cobalah Alah, menjawab Melakukan percakapan percakapan cakapan dengan menggunakan menggunakan ekspresi ekspresi yang ya, disediakan. yang disediakan. Nah, ada pang, 2, uyu, Roti, susu, terus roti lagi, susunya 2, 3 3. susu. Susu 3. Nah, kita terjemahkan dulu untuk yang contoh ya, yang pang sama uyu. Soseyo, mo desugessoyo. Selamat Selamat datang, datang. mau makan apa? Makan apa? Mau makan apa? Ipang, juseyo. Juseyo. Tolong Tolong berikan berikan saya buah 2 buah roti ini. dan susu. Dan Uyu susu. isoyo. Ada susu, apakah ada susu? Apakah ada susu? Ne, isoyo. Ya, ada. Ya, ada. 그럼 빵 2개 하고 우유 3잔 주세요. Kalau begitu, Kalau begitu, tolong berikan beri 2 beri roti 2 roti dan 3 buah 3잔 dan susu. 3 gelas 3 gelas susu. susu. 네. 그럼 빵 2개 하고 우유 3잔 주세요. Kalau begitu, tolong berikan 2 buah roti dan 3 gelas susu. Susu. lanjut ke 유용한 표현. 효용표현. 맛있게 드세요. 자, 식사합시다. 맛있게 드세요. 네. 반장님도 맛있게 드세요. 네, 자, 식사합시다. Nah, ayo makan. Ayo makan. Nah, ayo makan. 맛있게 드세요. Selamat Selamat menikmati. menikmati. Terus, 반장님도 맛있게 드세요. Ya, Ya, Pak Pak Mandor. Mandor juga selamat menikmati gitu. Oh ya, selamat menikmati juga Pak Mandor. Jadi, 맛있게 드세요 itu ungkapan yang berarti selamat menikmati. Ucapkannya sebelum makan ya. Oke, di sini ada 한국인의 식사. Jadi 한국인 itu orang Korea. 한국인, itu apa? Partikel apa teman-teman? Masih ingat artinya apa? Partikel kepunyaan. Kepunyaan. Siksa. Jadi untuk menandakan kepemilikan dari kata benda, dari orang, kata benda, suatu itu. Digunakan. Jadi siksa itu makanan, itu kepunyaan, hanggoginnya orang Korea. Jadi maksudnya itu adalah makanan orang Korea. Gitu. Jadi makanan-makanan yang dimakan oleh orang Korea. 한국 사람들은 주로 밥, 국, 반찬으로 구성된 식사를 합니다. Jadi orang-orang Korea itu ya umumnya mereka makan dengan terdirinya itu dari nasi,
sup dan lauk pauk atau makanan pendamping gitu. Bab은 nasi itu orang-orang Korea itu menjadikan nasi itu nasi yang dibuat dari beras itu sebagai makanan utama. Jadi sama kayak di Indonesia ya, makanan pokoknya itu nasi pakainya. Kugen. Kugen itu sup. Kungmuri inen yang memiliki kuah emsiguro sebagai makan. Jadi sup itu adalah makanan yang berkuah. Jadi ada berbagai jenis sup nih. 된- 된장국이나 미역국 등 다양한 종류가 있습니다. Jadi ada beberapa jenis sup seperti ada sup rumput laut dan atau sup pasta kedelai, 된장국. Tuh. Jadi kita kalau lihat di drakor itu sering ya, kalau lagi makan tuh pasti ada sup, ada lauk pauk, ada nasi. Terus kalau orang Korea tuh pasti kalau makan tuh lauknya nggak cuma satu, banyak, banyak banget gitu. Meskipun porsinya kecil-kecil, tapi banyak gitu variannya. Nah itu karena di orang-orang Korea memang umumnya seperti itu ketika makan. Jadi ada nasi, ada sup, dan ada bancannya, lauk pauknya itu. 반찬은 김치나 나물과 같이 밥에 곁들여 먹는 음식으로. Jadi lauk pauk itu ya, bancan itu lauk pauk itu sebagai makanan yang dimakan untuk melengkapi nasi itu. Contohnya apa? Ada kimchi atau sayuran. Nah, biasanya kita lihat kalau kimchi kan kayak udah wajib banget kan ya di Korea itu. Selain kimchi juga ada sayur-sayuran. Saya nggak tahu namanya apa ya, tapi ya sayuran gitu, hijau, terus ada juga kadang apa yang dikasih wijen di atasnya itu loh. Nah itulah pokoknya nggak tahu apa namanya, tapi sayuran gitu. Jadi bancannya itu banyak, nggak cuma satu. 함께 식사하는 사람들 간에 나누어 먹는 것이 일반적입니다. Jadi secara umum orang-orang Korea itu ketika makan bersama, mereka juga berbagi makanan dengan orang lain gitu. Jadi kan ada ini ya, apa nasi, sup, sama lauk pauk. Nah, kalau nasi itu harus dimakan sendiri, nggak boleh berbagi dengan orang. Begitupun dengan sup itu nggak boleh berbagi. Jadi untuk nasi dan sup itu harus sendiri-sendiri porsinya. Tapi kalau untuk lauk pauk itu kan biasa ditaruh di tengah-tengah ya, di tengah-tengah meja. Nah itu silakan bisa berbagi dengan orang gitu. Kita bebas ngambil yang mana aja. Tapi kalau untuk sup dan nasi itu nggak boleh berbagi, harus dimakan sendiri gitu. 식당에서 식사할 때는 jadi ketika makan di rumah makan atau di kantin atau di restoran gitu, bothong 반찬이 무료로 제공됩니다. Biasanya lauk pauk itu disediakan dengan gratis. Jadi misalkan kita beli ya porsinya itu nasi sama sup iga sapi misalkan. Nasi sama galbitang kita beli itu. Nah, di restoran itu mereka juga menyediakan lauk pauk dengan gratis. Kayak kita bisa refill kimchi se sepengen kita gitu. Semua kita mau refill berapa kali itu bisa. Karena untuk lauk pauk sediakan dengan gratis. 한국 사람들은 가족과 함께 식사하는 것을 중요하게 생각하며. Jadi orang-orang Korea juga mereka itu berpikir bahwa makan bersama dengan keluarga itu penting. 함께 음식을 나누는 것을 소중히 여깁니다. Dan mereka juga menganggap bahwa berbagi makanan bersama itu adalah bentuk menghargai, bentuk saling menghargai antar keluarga. Gitu. Jadi nggak makan sendiri-sendiri. Kalau kita kan biasanya kalau makan itu udah di porsi piring masing-masing ya, nasi sama lauknya gitu. Nah, kalau di Korea itu enggak. Jadi di mangkuk nasi ya cuma ada nasi, terus ada sup sendiri. Nanti kalau kita mau lauknya itu ambil secukupnya dulu, ambil secukupnya, taruh di mangkuk nasi kita. Nanti kalau kurang ambil lagi begitu. 최근에는 바로 ini 외식이 증가하면서 다양한 음식을 제공하는 식당이 많아지다.
Jadi baru-baru ini itu menjadi banyak orang yang rumah makan yang menyediakan berbagai makanan sambil menikmati makan di luar gitu. Karena orang ya mungkin karena kesibukan atau apa gitu jadinya nggak sempat masak gitu makanya lebih sering makan di luar. Nah, banyak juga rumah makan yang menyediakan berbagai makanan rumahan ya. Tuh. 편의를 위해 키오스크를 사용하여 음식을 주문하는 가게가 늘어나고 있습니다. Terus untuk kenyamanannya, para rumah makan itu sedang meningkatkan nih tokonya untuk memesan makanan menggunakan kios. Jadi kios itu bentuknya seperti ini. Jadi kayak pesan otomatis gitu loh. Kayak kita tuh order makanan langsung mencet-mencet aja di sini masukkan ya namanya. Terus mungkin ada nomor mejanya di nomor berapa kayak gitu. Nanti udah tuh otomatis bakalan diantar ke mejanya. Karena kan kalau kita pesen di pelayan langsung mungkin ada antri ya lama gitu. Kalau pakai aplikasi atau fitur begini kan lebih cepat gitu. Itu namanya kios. Jadi untuk kenyamanannya banyak rumah makan yang menyediakan berbagai makanan sambil orang-orang tuh bisa menikmati makan di luar kayak gitu. Nah, selain itu juga mereka itu sedang meningkatkan nih supaya toko-tokonya itu bisa memesan makanan menggunakan kios. 키오스크를 이용하면 jika menggunakan kios, 터치 스크린 통해 메뉴를 선택하고 jadi kita itu bisa memilih menu dengan layar sentuh dan 결제까지 한 번에 할 수 있어 매우 편리합니다. Selain memilih menu, kita juga bisa sekaligus melakukan pembayaran dan itu sangat nyaman. Karena ya pilih menu sekaligus bayar, udah gitu. Tinggal nunggu makanan diantar. Itu kan menghindari membuang-buang waktu ya. Apalagi kalau di jam-jam sibuk, di jam-jam makan siang itu pasti bakal ramai banget rumah makan kantin itu. Jadi kios itu sangat membantu, sangat membuat nyaman untuk para pelanggan. 키오스크를 이용하는 방법은 간단합니다. Nah, cara menggunakan kios juga sangat sederhana. 원하는 메뉴와 개수. Jadi, menu dan jumlah yang diinginkan. Terus, optional. Pilihannya itu, 선택한 후 결제 버튼을 누르다. Nah, kita itu langsung bisa menekan tombol nih, pasca bayar. Untuk memilih pilihan, jumlah, dan menu yang diinginkan. lalu 카드나 모바일 결제를 통해 결제하면 됩니다. Kita juga dapat membayarnya melalui mobile 결제 itu mobile banking ya. Aplikasi mobile banking kayak gitu atau dengan kartu. Jadi bisa kartu debit, bisa kartu kredit gitu. Jadi ini lebih simple lagi karena kita nggak perlu ambil uang cash buat bayar makanannya. Gitu. Udah mah pesennya layar sentuh, kita bisa langsung pilih menu, jumlah, sama pilihan apa aja yang diinginkan. Terus bayarnya juga bisa langsung pakai kartu atau aplikasi pembayaran mobile, kayak mobile banking seperti itu. 주문이 완료되면 영수증이 출력됩니다. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan pemesanan ya, sudah isi semua nih menu, jumlah pilihan, terus bayar, terus nota itu akan tercetak. Notanya juga langsung keluar dari mesin kiosnya itu. Jadi benar-benar simple ya. Kita tuh tinggal datang, pesen, duduk, nunggu makanan, makan terus pulang. Nggak ada antri-antrian lagi. 키오스크를 이용하면 메뉴를 자세히 볼 수 있고, jika kita menggunakan kios, kita juga bisa melihat menu dengan rinci. 자세히 dengan rinci. 주문을 빠르게 할 수 있습니다. Kita juga bisa melakukan pemesanan dengan cepat. 빠르게, dengan cepat. 키오스크 덕분에 berkat kios, 사람들이 간편하게 음식을 주문할 수 있게 되었습니다.
Berkat kios itu, orang-orang bisa memesan makanan dengan praktis. Gitu.